sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul itu interferensi lapisan tipis. Nah, di sini kami ada 4 orang yang beranggotakan yang pertama itu Gracia, Natalia, Aliman, dan Romi. Itu saya sendiri. Oke, baik. Di sini ada tujuan eksperimen kami yaitu yang pertama mengamati pola interferensi lapisan tipis pada permukaan gelembung sabun, minyak, dan oli. Yang kedua itu mengukur ketebalan lapisan secara tidak langsung dengan menganalisis warna dominan yang muncul pada permukaan. Selanjutnya itu menentukan hubungan antara warna dan ketebalan lapisan berdasarkan panjang gelombang cahaya tampak. Yang keempat itu pemahaman prinsip interferensi konstruktif dan destruktif dalam fenomena lapisan tipis. Yang terakhir itu menjelaskan peran ketebalan dan indeks bias dalam bentuk warna-warna interferensi pada lapisan tipis. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama, interferensi cahaya terjadi saat atau konstruktif atau saling melakukan konstruktif. Kedua, pada lapisan tipis seperti gelembung sabun, minyak atau oli, sebagai cahaya dipantulkan di permukaan atas, sebagai tadi dipantulkan di permukaan lapisan. Ketiga, perbedaan lapisan cahaya ini menyebabkan interferensi sehingga muncul warna pelangi. Keempat, warna yang tampak bergantung pada ketebalan lapisan, panjang gelombang cahaya, indeks bias lapisan. Kelima, fenomena ini sering terlihat pada gelembung sabun, bahan minyak atau oli di jalan besar. Selanjutnya ada interferensi. Thomas Young merupakan seorang fisikawan asal Inggris kelahiran 1773. Dia banyak berkontribusi dalam bidang cahaya, mekanika solid, energi, dan masih banyak lagi. Young merupakan orang yang pertama kali mendemonstrasikan interferensi cahaya pada tahun 1801. Terkenal dengan interferensi celah Bernoulli. Interferensi cahaya adalah keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berkumpul dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Nah, di sini saya lanjutkan interferensi celah ganda Young. Pertama-tama, cahaya melewati satu celah, selanjutnya cahaya melewati dua celah sempit. Saat cahaya melewati dua celah sempit, gelombang cahaya akan silang berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Hal ini disebabkan karena gelombang-gelombangnya menempuh panjang lintasan yang berbeda. Nah, perbedaan panjang lintasan ini mengakibatkan gelombang-gelombang mengalami perbedaan fase dan menciptakan pola interferensi. Baik, di sini kita akan melihat ada interferensi. Syarat terjadinya interferensi cahaya ini adalah gelombang-gelombang cahaya berasal dari sumber yang koheren sehingga amplitudo panjang gelombang dan frekuensi yang sama serta beda fase yang selalu tetap. Nah, yang gambar yang pertama itu yang kita lihat di atas interferensi konstruktif yang dimana terjadi ketika dua gelombang sefase atau puncak bertemu puncak, lembah bertemu lembah. Hasilnya gelombang baru dengan amplitudo lebih besar. Nah, dua gelombang yang sefase bergabung menghasilkan gelombang yang kecil yang lebih tinggi. Ini memperkuat intensitas cahayanya. Yang kedua itu yang di bawah interferensi destruktif. Terjadi ketika dua gelombang berlawanan fase, maka puncak bertemu lembah. Hasilnya saling meniadakan sehingga menghasilkan garis datar atau tidak ada gelombang atau cahaya menjadi lebih gelap. Pada dua gelombang yang berlawanan fase saling meniadakan, ini mengurangi atau bahkan menghilangkan intensitas cahaya. Selanjutnya ada skema eksperimen. Yang pertama, pola terang. Pola terang dihasilkan karena suatu posisi yang konstruktif atau saling menguatkan. Yang kedua, pola gelap dihasilkan karena posisi yang destruktif. Di sini terdapat gambar yang berdasar studi yaitu cahaya terang dan yang hitam itu dari gelap.
Selanjutnya ada celah ganda ini. Ya, dan di sini terdapat sebenarnya ini ada celah ganda yang ada yang anggunnya itu ada cahaya datang, dengan rumus N1 ukuran N2 sama dengan D-sintesa. Nah, adapun rumus interferensi yang konstruktif itu atau pola terang sebagai D sin theta sama dengan N lambda. Dengan N-nya itu 1, 2, 3 itu sebagai faktornya. Atau dP per L sama dengan N lambda. Sedangkan untuk rumus interferensi destruktif ada pola gelap yaitu D sin theta sama dengan M kurang setengah lambda atau dP per L dalam kurung M kurang setengah tutup kurung lambda. Yang dimana D-nya itu sebagai jarak antar celah, M-nya itu order interferensi ke berapa, lambdanya itu panjang gelombang, P-nya itu adalah jarak antara garis terang atau gelap ke M dari pusat atau antara dua garis terang atau gelap. Dan L-nya itu jarak antara celah dan antara celah lainnya. Nah, di sini interferensi lapisan tipis. Di sini kita akan berbicara tentang gelembung. Cahaya yang dipantulkan dari dalam gelembung harus bergerak lebih jauh daripada cahaya yang dipantulkan dari luar atau permukaan gelembung. Nah, di kondisi seperti ini, mereka ini akan saling mengganggu dan memperkuat cahaya putih, sehingga terbentuk warna-warni indah seperti pelangi yang berputar-putar. Nah, sebenarnya munculnya warna pelangi ini juga terjadi karena adanya difraksi yang menyebabkan cahaya polikromatik. Cahaya polikromatik itu masuk ke medium yang berbeda panjang gelombangnya dan mengalami indeks refleksi atau pembiasan yang berbeda-beda juga. Alhasil sudut membelokannya juga berbeda sehingga muncul warna pelangi. Tapi di sisi lain warna-warna ini menaklukkan pola terang dan gelap karena adanya beda panjang dari lintasan gelombang cahaya. Kita bisa lihat dari gambar di atas, sinar jatuh itu di selaput tipis dengan tebal D. Di lapisan atas cahaya itu dipantulkan dan sebagiannya lagi itu dibiaskan. Kemudian dipantulkan lagi oleh lapisan bawah. Sinar di bawah lintasan atas dan bawah itu saling berinterferensi, tergantung selisih jarak dari lintasan. Nah, kita juga bisa mengenal lebih dalam lagi fakta tentang interferensi di lapisan tipis ini. Jadi, gelombang yang merambat dari indeks bias atau N1 ke N2 mengalami perubahan fase 180 derajat. Saat N2 itu lebih besar daripada N1 dan tidak ada perubahan fase jika N2 lebih kecil daripada N1. Karena perubahan fase ini, interferensi konstruktif terjadi jika kedua sinar S1 dan S2 meninggalkan beda lintasan 2 ND cos R yang sama dengan kelipatan bulat dari setengah panjang gelombang lambda atau lambda. Sementara itu, interferensi bersifat destruktif terjadi jika hasil lintasan kedua sinar sama dengan kelipatan bulat dari panjang gelombang. Nah, adapun rumus interferensi lapisan tipis dibagi dua lagi, yaitu interferensi konstruktif sebagai 2 ND cos R dalam kurung M plus setengah dikali lambda. Dengan M-nya itu dimulai dari 0, 1, 2, sedangkan untuk interferensi destruktif itu rumusnya 2 ND cos R sama dengan N dikali lambda, dengan N-nya itu dimulai dari 1, 2, 3. Yang dimana N-nya itu sebagai indeks bias tipis, D-nya itu sebagai tebal lapisan tipis, R-nya itu sebagai sudut bias, M-nya itu order interferensinya, lambda-nya itu panjang gelombangnya. Oke, kita lanjut alat dan bahan dalam melakukan eksperimen ini. Nah, yang pertama alat yang kami lakukan adalah satu kamera atau smartphone. Yang kedua itu adalah kami menggunakan cahaya sebagai sumber cahaya spektrum penuh. Yang ketiga itu laptop atau komputer untuk analisis gambar Nah, bahannya itu yang kami lakukan adalah satu air sabun untuk menghasilkan gelembung dengan merek apa saja. Yang kedua, minyak goreng baru dan bekas. Yang ketiga itu oli bekas dan baru. Yang keempat, pipet dan alat penetes. Nah, langkah kerjanya. Satu, buat larutan air sabun.
Yang kedua itu tiup gelembung di atas permukaan kaca wadah. Yang ketiga, amati dan foto bagian atas gelembung di bawah pencahayaan putih. Yang keempat, catat warna dominan yang muncul pada bagian tertentu dari gelembung. Next. Nah, langkah kedua itu yang ke satu, teteskan minyak atau oli pada permukaan air di atas wadah, datar atau transparan. Yang kedua, posisikan sumber cahaya di atasnya dan amati dari atas. Yang ketiga, foto lapisan tipis dan identifikasi warna-warna yang tampak. Selanjutnya ada hasil eksperimen interferensi pada sabun. Saya putih pada lapisan sebelum air tipis. Karena pelangi jelas, melakukan konsentris muncul akibat perbedaan ketebalan hasil eksperimen. Warna ungu berasal dari interferensi cahaya pada lapisan tipis gelembung. Jika cahaya lapisan tipis gelembung sebagai cahaya ditunjukkan dari permukaan luar dan sebagian lainnya dari dalam. Cahaya yang dari permukaan gelembung menghasilkan keluar menuju efek pelangi di sekitarnya. Pantulan cahaya dari gas kamera memperjelas interferensi tersebut. Yang selanjutnya itu interferensi cahaya pada lapisan tipis sabun air, yaitu yang dia bisa membentuk pola pelangi. Interferensi cahaya pada lapisan tipis sabun air membentuk pola pelangi. Yang selanjutnya itu interferensi cahaya putih oleh lapisan oli tipis dengan ketebalan bervariasi pantulan berwarna akibat perbedaan fase atau efek pelangi yang tajam dan konsisten. Oke, yang selanjutnya itu interferensi tipis terjadi karena perbedaan ketebalan lapisan minyak menyebabkan cahaya tampak berbeda warna. Interferensi cahaya putih dari matahari dipantulkan sebagai di permukaan minyak dan sebagian di atas minyak air menciptakan pola warna seperti gambar di samping. Di sini ada tabel hasil eksperimen yang kami lakukan. Nah, yang pertama itu sunlight, dia warna dominannya itu ungu dan panjang gelombangnya itu sekitar 420 nanometer. Nah, indeks biasnya itu 1,33 dan ketebalannya itu 78,95 nanometer. Nah, yang kedua itu rinso cair dan warna dominan yang dihasilkan itu ungu kehijauan. Nah, panjang gelombangnya itu 440 nanometer dan indeks biasnya itu 133. Nah, ketebalannya itu 82,71 nanometer. Nah, yang ketiga sampo clear, hijau ke kuningan. Nah, panjang gelombangnya itu 533 nanometer dan indeks biasnya itu 1,38. Ketebalan yang dihasilkannya itu 95,99 nanometer. Lanjutkan, siap. Nah, selanjutnya itu ada oli kotor. Warna dominannya itu tadi hijau kebiruan, sedangkan panjang gelombangnya itu 500 nanometer. Nah, untuk indeks biasanya itu ada 1,48 dan ketebalannya itu pada 84,46 nanometer. Nah, jenis interferensinya ini termaksud konstruktif. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena warna tajam dan bertahan lama menunjukkan penguatan gelombang cahaya dengan indeks biasnya yang tinggi. Dan yang terakhir itu ada minyak. Warna dominannya itu ada hijau dan pink keunguan. Jadi dia sebenarnya ada banyak warna, cuman yang dominan itu 3 warna ini. Lalu ada panjang gelombang, yaitu pada 520 nanometer, dan indeks biasnya itu 1,45. Dengan ketebalannya itu 89,66 nanometer. Jenis interferensinya adalah konstruktif dan destruktif. Nah, alasannya mengapa? Karena kombinasi warna terang dan lembut menandakan terdapat bagian yang mengalami penguatan konstruktif dan bagian yang mengalami pelemahan, yaitu destruktif. Baik, yang dari hasil studi kami itu kami simpulkan yaitu eksperimen ini menunjukkan bahwa fenomena interferensi lapisan tipis dapat diamati secara nyata melalui warna-warna pada permukaan cairan seperti sabun, sampo, minyak, dan oli. Warna yang muncul bergantung pada ketebalan lapisan, indeks bias, serta
viskositas cairan. Semakin tipis lapisan, maka warna cenderung ke ungu. Semakin tebal, warnanya bergeser ke hijau atau kuning. Sampo dan oli yang memiliki viskositas tinggi menghasilkan pola interferensi yang stabil dan jelas, sedangkan cairan encer seperti minyak dan sabun menunjukkan pola tidak teratur. Dengan menganalisis warna dominan dan menggunakan rumus ketebalan, eksperimen ini membuktikan bahwa interferensi cahaya bisa digunakan sebagai metode non-destruktif untuk mengukur ketebalan lapisan dan memperkuat pemahaman konsep fisika optik secara aplikatif. Oke, baik. Sekian dari hasil presentasi kami. Kurang lebihnya jika ada kesalahan kata atau kurang berkenan di hati teman-teman atau ibu, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam.